Seorang sugar daddy sedang mencari wanita-wanita muda untuk melakukan mantap-mantap dengannya. Hingga pada suatu momen, di mana seorang mahasiswi fakultas hukum yang sangat cantik ini, bersedia untuk melayani om-om tersebut. Sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan gadis tersebut, om-om itu memberikannya banyak kemewahan, hingga menghadiahkannya sebuah mobil yang sangat mewah. Ketika ia menceritakan kepada teman-temannya yang lain, mereka malah jadi iri kepadanya. Pada suatu momen, ayah gadis tersebut curiga dengan apa yang sudah dimiliki anaknya itu. Ayah gadis itu pun menyelidiki pekerjaan anaknya, hingga akhirnya ia mengetahui kalau anaknya bekerja melayani om-om demi mendapatkan uang. Setelah kejadian itu, kehidupan gadis ini semakin hancur, ditambah pacarnya juga pergi meninggalkannya karena merasa jijik dengan pekerjaan yang dilakukan gadis ini. Namun bukannya berubah, gadis tersebut malah semakin menjadi-jadi melayani om-om itu. Film ini berawal di mana menampilkan seorang wanita cantik nan bahenol yang bernama Kara. Di sini diceritakan juga kalau Kara adalah seorang mahasiswa fakultas hukum yang sangat teladan, namun Kara berasal dari keluarga yang sederhana. Karena hal itu, demi mencukupi kebutuhannya sehari-hari, Kara mencoba bekerja sebagai pelayan di suatu bar. Singkat cerita, setelah Kara menyelesaikan pekerjaannya, ia dijemput oleh seorang pria yang tak lain adalah pacarnya sendiri bernama Justin. Melihat pacarnya datang, Kara yang bahenol pun langsung menyosornya dan menciumnya. Namun, saat asik bermesraan, seorang om-om datang dengan mengendarai mobil mewah. Ternyata om-om itu adalah sugar daddy dari temannya yang bernama Shauna. Shauna kemudian pergi dengannya ke suatu tempat untuk bersenang-senang guys. Pada suatu momen, di mana Kara sedang menghitung uang, tiba-tiba bos tempatnya bekerja datang, dan malah memecatnya. Karena bosnya tidak sanggup lagi untuk membayar gajinya. Mendengar hal itu, Kara menjadi sedih, dan bingung harus bagaimana mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya. Keesokan harinya, setelah selesai kuliah Kara pulang ke kosnya, namun ia terkejut, karena Shauna memiliki banyak gaun yang harganya sangat mahal. Karena penasaran, Kara bertanya kepada Shauna dari mana ia mendapatkan semua itu, padahal mereka bekerja di tempat yang sama. Namun Shauna tidak langsung memberitahunya, dan memintanya datang ke sebuah pesta untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Singkat cerita, di mana pada malam harinya, mereka telah sampai ke pesta tersebut, dan ternyata guys, tempat itu dipenuhi oleh om-om yang sedang berduaan dengan para gadis-gadis muda yang sangat cantik. Namun karena ini merupakan pertama kali dalam hidupnya, membuat Kara merasa tidak nyaman melihat om-om tersebut dengan para wanita muda, yang akhirnya Kara memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu lebih dulu. Ketika hendak pulang, tiba-tiba seorang om-om yang bernama Grant datang menghampiri Kara. Lalu Grant sedikit menggodanya, dan mulai menyadari kalau Kara adalah seorang gadis muda yang sangat butuh uang banyak dengan cara yang mudah. Lalu Grant yang adalah seorang om-om kaya raya, mengatakan kalau ia akan memenuhi segala kebutuhannya, dan memberikannya banyak uang kepadanya, asalkan Kara bersedia untuk melakukan mantap-mantap dengan Grant, setiap kali ia menginginkannya. Namun karena Kara yang masih terlihat takut, dan belum terbiasa dengan hal-hal seperti itu, memilih untuk pergi meninggalkan Grant di tempat itu. Kemudian adegan berpindah, di mana keesokan harinya, Kara pulang ke rumahnya untuk menemui orang tuanya. Namun pada saat Kara masuk, ia melihat ibunya yang tengah bersedih. Lalu ibunya bercerita kepada Kara kalau mereka punya hutang kepada rumah sakit sebesar $80.000. Karena ayahnya hanyalah seorang montir, membuat mereka tidak sanggup membayarnya. Melihat kondisi ekonomi keluarganya, ia malah teringat dengan tawaran yang Grant berikan semalam. Namun terlihat, Kara yang masih belum yakin dengan hal itu. Kemudian Kara mencoba bertanya kepada Shauna tentang sosok Grant yang ia ketahui sejauh ini. Lalu Shauna bercerita kalau Grant adalah om-om yang paling kaya di antara om-om lainnya yang ada di tempat itu. Sehingga itu membuat Kara beruntung kalau Grant menyukainya. Dan Shauna juga menjelaskan kalau tugas Kara hanyalah mengikuti kemauannya saja. Mendengar hal itu, ditambah dengan kondisi ekonomi keluarganya, akhirnya Kara setuju dan menerima tawaran yang Grant berikan kepadanya. Kemudian adegan berpindah, di mana Kara yang pergi dengan Grant menggunakan jet pribadi miliknya ke sebuah tempat. Kemudian pada malam harinya, Grant mengajak Kara untuk makan malam dengannya. Dalam adegan ini, Grant memperlakukan Kara dengan sangat lembut, dan Grant juga sangat peduli dengan pendidikan Kara saat ini, yang membuat Kara merasa senang dengannya. Setelah selesai makan malam, Grant membawa Kara ke rumahnya yang sangat megah. Dan tidak berapa lama, Grant merayu Kara, hingga akhirnya Grant tidak tahan melihat kecantikannya, lalu meminta Kara untuk melakukan mantap-mantap dengannya di rumah itu. Setelah selesai melakukan pengencrotan, tak lupa pula Grant memberikan Kara sebuah cek yang berisi uang senilai $5.000, atau sekitar 80 juta rupiah. Melihat nilai uang yang besar itu, membuat Kara menjadi ketagihan untuk kembali melayani Grant. Lalu keesokan harinya, Kara bercerita kepada teman-teman sekamarnya tentang keseruannya dengan Grant yang terjadi semalam. Namun mendengar Kara yang memiliki sugar daddy seorang kaya raya,
membuat mereka berdua sangat iri kepadanya. Dengan uang yang Kara dapatkan dari Grand, ia menggunakannya untuk membantu beban kedua orang tuanya. Hingga pada suatu momen, di mana Kara yang hendak pulang ke kosannya, tiba-tiba Grand menghubunginya, di mana Grand memintanya untuk datang melayaninya. Namun Kara malah menolaknya, karena pada saat itu, ia sedang ada janjian untuk kencan dengan pacarnya. Grand yang mendengar hal itu, tidak memperdulikannya, dan tetap memaksa Kara datang, untuk melakukan pengencrotan dengannya. Mendengar Grand yang tetap memaksa, membuatnya harus membatali kencan dengan pacarnya, dan beralasan kalau Kara sedang ada tugas kuliah. Singkat cerita di mana Kara yang telah berada di rumah Grand, dan dalam adegan ini, Kara terlihat nyaman dengan Grand. Setelah selesai melakukan pengencrotan, Grand menawarkan Kara agar ia membayar hutang orang tuanya senilai $80.000. Mendengar hal itu, Kara semakin senang dengan sosok Grand sebagai sugar daddy-nya. Ketika Kara hendak pulang ke rumahnya, Grand memberikannya sebuah anting berlian yang harganya sangat mahal, dan dengan senang hati Kara menerimanya. Kemudian adegan berpindah pada saat Kara berada di kosannya, namun tidak berapa lama, pacarnya datang. Ternyata pada saat itu, Justin sangat ingin mantap-mantap dengan Kara, namun Kara malah menolaknya, karena ia terlihat sangat lelah setelah melayani Grand lebih dulu. Melihat penolakan dari Kara, Justin sedikit curiga dengan yang terjadi padanya. Apalagi ia melihat sebuah anting berlian yang menempel di telinga Kara. Dan karena hal itu, keesokan harinya Justin mencoba bertanya kepada Shauna tentang Kara yang ia rasa sangat berubah akhir-akhir ini. Namun Shauna yang bodoh dan sangat polos, malah memberitahu Justin kalau Kara sekarang bekerja melayani seorang om-om. Itu ia lakukan karena Kara sedang membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhannya, dan membantu orang tuanya untuk membayar hutang. Mendengar hal itu, Justin tidak menyangka kalau Kara tega melakukan semua itu. Lalu ia menemui Kara, namun Kara menjelaskan kalau hal itu ia lakukan hanya demi uang saja, dan ia sama sekali tidak menyukai Grand. Yang sudah terlanjur marah kepada Kara, malah tidak memperdulikannya lagi, dan mereka pun akhirnya putus. Namun bukannya menjadi lebih baik, Kara semakin menjadi-jadi dalam melayani Grand, agar ia lebih banyak mendapatkan uang darinya. Hingga pada suatu momen, di mana Kara yang mulai terlihat menikmati saat-saat bersama dengan Grand. Kemudian Grand yang merasa sangat puas dengan pelayanan yang Kara berikan, malah menghadiahkan Kara sebuah mobil mewah keluaran terbaru. Pada saat Kara hendak pulang mengendarai mobil tersebut, terjadi kecelakaan di mana ia menabrak sebuah mobil di depannya. Namun Kara tidak mengalami luka apapun, dan hanya bagian depan mobilnya saja yang sedikit rusak. Dan pada pagi harinya, Kara meminta ayahnya yang seorang montir untuk memperbaiki mobil tersebut. Kemudian adegan berpindah di mana Kara sedang merayakan ulang tahun ayahnya. Namun tiba-tiba Grand malah menelponnya dan meminta Kara untuk segera datang. Melihat ini adalah momen yang penting baginya, Kara malah menolak untuk datang walaupun Grand memaksanya, hingga akhirnya Kara mematikan telepon dari Grand, yang membuat Grand sangat marah kepadanya. Lalu keesokan harinya, di mana ayah Kara yang sedang memperbaiki mobil Kara, ia malah menemukan sebuah bukti pembelian mobil tersebut, atas nama seorang laki-laki, yaitu Grand, dan hal itu membuatnya curiga dari mana Kara mendapatkan mobil tersebut. Di tempat lain, Kara yang mengunjungi rumah Grand, dan berniat meminta maaf kepadanya atas apa yang sudah ia lakukan sebelumnya. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba ayah Kara datang ke rumah itu untuk mencari seorang laki-laki bernama Grand. Namun ayahnya terkejut karena melihat Kara yang berada di dalam rumah itu bersama dengan Grand, dan ayahnya menyadari kalau Grand adalah sugar daddy anaknya. Hal itu membuat ayahnya sangat kecewa, dan malah memukul Grand, lalu meninggalkan Kara di sana. Ketika berada di dalam, Kara meminta maaf atas apa yang dilakukan ayahnya kepada Grand. Namun Grand tidak memaafkannya dan menyuruh Kara untuk pergi dari rumahnya, dan tak lupa pula Grand meminta agar mobilnya segera dikembalikan. Keesokan harinya, Kara menemui Shauna dan menceritakan tentang apa yang telah terjadi kepadanya dengan Grand. Shauna memberi saran kepadanya agar memohon kepada Grand untuk memberikannya kesempatan kedua, hingga pada suatu momen, di mana pada malam harinya, Kara menghadiri pesta om-om dan mencoba menemui Grand untuk memohon kepadanya agar memberikan kesempatan kedua kepadanya, dan berjanji akan menuruti semua keinginannya. Lalu Grand mengajak Kara ke rumahnya, namun ditemani wanita lain bernama Lea. Di sini Grand ingin menilai, apakah Kara masih layak bersamanya, karena Grand berniat menggantikannya dengan Lea. Pada saat berada di rumah, Lea memberikan Kara sebuah narkoboy agar mereka lebih maksimal untuk melayani Grand. Kemudian mereka melayani Grand. Namun tiba-tiba, Kara merasa pusing karena pengaruh narkoboy yang telah Lea berikan, dan meninggalkan mereka ke toilet. Di sisi lain, Lea yang sedang melayani Grand, namun tiba-tiba, Lea! Grand yang tidak dapat mengendalikan nafsunya, malah mencekiknya yang membuat Lea tak dapat bernafas dan tewas di tempat itu. Tidak berapa lama, Kara menghampiri Grand, namun malah menemukan Lea yang sudah tewas di tempat tidur. Melihat itu, Kara menemui Grand dan mengatakan kalau Lea telah tewas. Namun Grand mencoba meyakini Kara kalau Lea hanya sekedar pingsan saja, dan tanpa sepengetahuan Kara, asisten Grand membawa tubuh Lea pergi ke tempat lain. Lalu keesokan harinya,
Kara yang baru saja selesai kuliah, tiba-tiba Grant datang menjemputnya. Di sini Grant takut kalau Kara mengetahui kematian Lea, dan malah berniat baik kepadanya dengan memberikannya sebuah cek bernilai $100.000. Namun Kara mengerti, kalau hal itu hanyalah uang tutup mulut, agar ia tidak menceritakan kepada siapapun tentang kematian Lea. Karena hal itu, Kara menolak cek tersebut dan meninggalkan Grant di sana. Kemudian pada malam harinya, Kara yang sedang berjalan sendirian, mencoba menelpon ayahnya, dan meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Namun tiba-tiba, Lea diculik oleh asistennya Grant, dan hendak membunuhnya. Ayahnya yang menyadari terjadi sesuatu kepada Kara, langsung pergi untuk menolong anaknya. Di tempat lain, asisten Grant membawa Kara ke sebuah gudang. Namun ketika asistennya membuka bagasinya, tiba-tiba Kara menendangnya dan membuat asisten itu jatuh. Kara pun kabur menghindari asisten itu. Namun tidak berapa lama asisten tersebut berhasil menangkapnya dan hendak menembaknya. Saat hendak menembak Kara, ayahnya datang dari belakang dan langsung menolongnya. Setelah itu, Kara menelpon polisi dan menceritakan tentang kematian Lea. Kara juga meminta kepolisian agar segera menangkap Grant. Kemudian di tempat lain, Grant ditangkap oleh polisi saat hendak kabur dengan menggunakan jet pribadinya. Kemudian film ini diakhiri, di mana Kara yang kembali bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah restoran. Dan film pun telah berakhir teman-teman. Dalam film ini kita belajar kalau bekerja yang halal terkadang lebih baik untuk dilakukan. Karena untuk apa semua uang yang kita dapatkan itu, jika membuat kita menjadi jauh dari keluarga, ditambah dengan ketakutan yang selalu mengikuti kita. Saya Joe, dan beserta seluruh staf tata usaha mengucapkan terima kasih. Sayonara.